Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Virus corona menyerang KPU. Ada banyak korban. Sebanyak 21 pegawai yang bekerja di Komisi Pemilihan Umum atau KPU tercatat positif tertulari virus corona. Temuan itu setelah KPU menggelar tes swab bertahap pada 3-5 Agustus 2020 terhadap ratusan pegawainya. Tes swab secara bertahap ini dilakukan KPU setelah seorang pegawainya dinyatakan positif COVID-19. Pegawai tersebut diduga tertulari dari istrinya yang lebih dahulu terjangkiti COVID-19. Saya terima laporan jumlahnya, jadi kalau di total 21. Begitu kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual dengan tema Potensi Hilangnya Suara Rakyat Akibat Pageblok pada hari Kamis 6 Agustus. KPU, kata Arief, juga memerintahkan para pegawai yang positif mengikuti rekomendasi dokter agar bisa sembuh dari COVID. Misalnya dengan melaksanakan isolasi mandiri secara ketat untuk mencegah penularan. Kami minta lakukan isolasi mandiri 14 hari ke depan, kemudian dilanjutkan tes berikutnya. Apakah sudah dinyatakan negatif atau masih harus lakukan perawatan? Ucap Arief. Di sisi lain, kata dia, KPU melakukan disinfeksi kantor setelah ditemukan banyak pegawai yang positif. Atas upaya tersebut, KPU memberlakukan work from home selama beberapa hari ke depan. Makanya kalau teman-teman lihat background saya tidak seperti background kantor. Semua pegawai KPU WFH termasuk yang saya lakukan ini, bebernya. Sebelumnya diberitakan bahwa KPU RI bekerja sama dengan Gugus Tugas COVID-19 BIN menggelar tes swab virus corona. Tes swab COVID-19 diselenggarakan di kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Selasa 4 Agustus. Upaya itu dilakukan menindaklanjuti setelah terdapat seorang pegawai di lembaga penyelenggara pemilu itu yang terinfeksi COVID-19 pada 20 Juli 2020. Situasi dan kondisi di KPU direspons secara cepat oleh BIN dan instansi lainnya. Begitu kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam keterangannya yang telah dipublikasikan di laman Facebook KPU Selasa 4 Agustus. Sementara itu, untuk Ketua Wilayah Sub Gugus Tugas COVID-19 BIN, Sony Arifianto menjelaskan pihaknya menyediakan 2 mobil lab swab tes COVID-19 dan 30 petugas medis untuk menyelenggarakan tes di lembaga penyelenggara pemilu itu. Rencananya kegiatan swab tes ini dilaksanakan pada hari Rabu besok. Pihaknya juga menargetkan sebanyak 500 orang yang terlibat di acara tersebut. Apabila ada yang positif COVID, dia meminta agar langsung mengisolasi mandiri. Kami sampaikan pada Satgas Pusat untuk ditindaklanjuti oleh Pak Ketua. Semoga hasilnya negatif semua. Begitu tambahnya. Virus corona menyerang KPU. Ada banyak korban. Sebanyak 21 pegawai yang bekerja di Komisi Pemilihan Umum atau KPU tercatat positif tertulari virus corona. Temuan itu setelah KPU menggelar tes swab bertahap pada 3-5 Agustus 2020 terhadap ratusan pegawainya. Tes swab secara bertahap ini dilakukan KPU setelah seorang pegawainya dinyatakan positif COVID-19. Pegawai tersebut diduga tertulari dari istrinya yang lebih dahulu terjangkiti COVID-19. Saya terima laporan jumlahnya, jadi kalau di total 21. Begitu kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual dengan tema Potensi Hilangnya Suara Rakyat Akibat Pageblok pada hari Kamis 6 Agustus. KPU, kata Arief, juga memerintahkan para pegawai yang positif mengikuti rekomendasi dokter agar bisa sembuh dari COVID. Misalnya dengan melaksanakan isolasi mandiri secara ketat untuk mencegah penularan. Korban Corona Indonesia melebihi Cina, PKS desak pemerintah segera mengevaluasi penanganannya.
Angka positif terjangkit virus corona baru COVID-19 di Indonesia sudah menembus lebih dari 100.000 kasus, tepatnya adalah 104.432 per hari Rabu 29 Juli. Angka kematian akibat positif COVID-19 juga telah melonjak di 4.975 jiwa. Angka positif dan kematian akibat COVID-19 ini lebih tinggi dari Cina sebagai negara pertama di mana tempat virus COVID-19 ini menyebar. Terbaru, Universitas Oxford memberikan nilai D terhadap kinerja Indonesia dalam penanganan COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengaku prihatin dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat. Menurut Mufida, strategi penanganan pemerintah menghadapi perlu dievaluasi. Mufida menyebut pemerintah lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan paradigma kesehatan dalam penanganan pandemi di Indonesia. Mulai dari Perpu Penanganan Corona, kampanye New Normal yang kemudian diakui salah oleh pemerintah, dan terakhir pembentukan Komite Penanganan COVID-19 yang lebih berdimensi ekonomi dan menjadikan Satgas Penanganan COVID-19 hanya bagian subordinat saja dalam perumusan kebijakan. Papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta pada hari Rabu 29 Juli. Mufida juga menjelaskan kebijakan yang menitik beratkan ekonomi dalam penanganan COVID-19 saat ini terbukti justru menjadikan perkantoran, pusat perdagangan, dan pasar menjadi penyebaran klaster terbaru. Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 per 25 Juli, di DKI Jakarta saja terdapat 68 klaster perkantoran dengan 440 kasus positif dan 107 klaster pasar rakyat dengan 547 kasus. Mufida juga mengaku miris dengan munculnya klaster di bidang kesehatan yang mencapai 124 klaster dengan 799 kasus yang menunjukkan keselamatan tenaga medis semakin terancam dengan pengendalian penularan yang kurang berjalan akibat pelonggaran yang dilakukan. Jika terakhir Presiden meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi, tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan. Kampanye New Normal Presiden dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan perpanjangan PSBB di masing-masing daerah membuat kebijakan nasional penanganan COVID-19 ini tidak seragam. Jika dulu epicentrum di Jakarta, kini ada 8 provinsi penyumbang terbesar COVID-19 di tanah air. Pihaknya meminta agar pemerintah tetap menggunakan pola strategi penanganan COVID-19 dengan pola pikir bencana kesehatan, sehingga seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan menggunakan pertimbangan kebencanaan kesehatan. Tidak ada yang dibenturkan antara ekonomi dan kesehatan. Kita memahami semuanya harus berjalan, dalam sistem penanganan bencana pun semua sudah diatur, termasuk klaster-klaster yang mendukung misalnya pendidikan, sosial, ekonomi, dan yang komando pusatnya ada di PNPB. Jelasnya, dia meminta pemerintah segera memperbaiki catatan-catatan dalam strategi penanganan COVID-19 dan tetap memegang kendali penanganan COVID-19 hingga ke daerah. Jika pemerintah mengaku menggunakan new normal bermasalah, maka semua dampak dari kebijakan itu harus dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah sudah diberikan kewenangan sangat besar untuk mengelola anggaran, tapi tidak juga terserap dengan baik. Sekalinya muncul program dengan dana besar, justru malah menimbulkan polemik. Begitu tutupnya. Indonesia jadi kelinci percobaan Cina. Presiden Jokowi dan menterinya harus divaksin terlebih dahulu dari Cina itu. Vaksin untuk proses penyembuhan infeksi virus corona baru COVID-19 yang dibuat oleh Sinovac Biotech, perusahaan dari Cina, akan mulai dilakukan uji klinis tahap ketiga di Indonesia. Setidaknya ada 1.620 sukarelawan yang akan menjadi sasaran uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, PT Bio Farma Persero, dan juga Universitas Negeri Pajajaran Bandung. Aktivis dari Eksponen Gerakan Mahasiswa 98, Haris Ruslimoti, mengusulkan vaksin yang didatangkan dari Cina itu seharusnya diuji cobakan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo, para menteri koordinator, menteri BUMN, dan juga seluruh kepala daerah. Menurut Haris, menjadikan para petinggi negara itu penting agar rakyat tidak dijadikan korban uji coba vaksin yang menurutnya adalah abal-abal. Sobat, ada baiknya vaksin abal-abal yang diimpor dari Cina itu diuji coba dulu ke Presiden, Menko, Menteri BUMN, dan seluruh kepala daerah.
Biar mereka yang jadi kelinci percobaan, jangan korbankan rakyat dengan vaksin abal-abal. Demikian usulan Haris yang dicuitkan melalui laman akun Twitter pribadinya pada hari Rabu 22 Juli. Jokowi pun memastikan jika dalam proses uji klinis nanti hasilnya bisa menjadi obat pemulihan korban infeksi COVID-19, maka pemerintah siap untuk memproduksi secara massal vaksin Sinovac itu. Proses dan protokolnya mendapatkan pendampingan secara ketat oleh BPOM. Apabila berhasil, BUMN Bio Farma siap memproduksi vaksin ini dengan kapasitas 100 juta dosis per tahun. Demikian kata Joko Widodo. Sebagai informasi, vaksin Sinovac ini sudah tiba di Indonesia pada hari Minggu lalu, yaitu pada tanggal 19 Juli.